Kita bicara metafor sebentar. Apa itu metafor? Metafor adalah sebuah ilustrasi, analogi, apapun namanya, untuk menggambarkan sesuatu, tapi kita tidak punya padanan yang pas. Gitu. Maka kita ngambil padanan yang menurut kita selaras. Gitu. Sama seperti halnya ketika orang menggambarkan surga. Surga itu kan digambarkan dengan air sungai, air susu melimpah dan sebagainya gitu ya. Tergantung tergantung siapa yang gambarin ya. Gitu. Yang laki-laki mungkin bicara wanita, bidadari dan sebagainya gitu. Yang ya, padahal aslinya surga itu jelas lebih indah dari apa yang bisa kita perkirakan. Termasuk juga neraka ya. Jadi jangan kira kalau kita bicara indahnya neraka, maka ketika kita menggambarkan indahnya surga ketika menggambarin neraka, maka sebenarnya neraka lebih ngeri daripada apa yang bisa kita perkirakan tentang neraka. Itu tentang ini. Analogi. Jadi analogi. Manusia ini sebenarnya hampir di setiap kejadiannya menggunakan metafor. Ya, apa misalnya hidup saya sudah hancur berantakan. Nah, itu kan metafor juga sebetulnya. Jadi metafora ini untuk menggambarkan sesuatu yang tidak bisa kita ucapkan atau kita gambarkan, maka kita menggunakan ilustrasi atau hal yang kita anggap selaras dengan apa yang kita gambarkan. Nah, di dalam teknik NLP, teknik metafor ada khusus membahas metafor, khusus membahas metafor. Namun ada juga teknik yang digunakan untuk memudahkan kita mengakses sesuatu, salah satunya yang kita bicarakan hari ini. Mengapa? Karena begini sebenarnya, tubuh dan pikiran satu sistem. Ketika kita berpikir tentang hal yang indah, maka tubuh akan menghasilkan hormon keindahan, dan itu membuat perubahan di dalam diri kita. Begitu juga orang sakit. Orang sakit itu, tantangan di orang sakit itu bukan hanya fisiknya, tapi psikisnya. Banyak kita sering sekali ketemu orang sakit yang cenderung ketika disamperin, jadi jarang-jarang yang senyum, tapi lebih sering duduk merenung, diem gitu. Dan itu gak asik sebenarnya ya. Makanya saya sering kalau lihat orang sakit tuh rata-rata duduk pakai selimut, terus terus ini karena lemes segala gitu. Kenapa? Karena yang sakit fisik mempengaruhi psikis gitu. Dan ini challenge bagi kita. Tugas kita sebenarnya, terutama di era COVID, tantangan di era COVID itu begini sebenarnya. Kita butuh sistem imun atau antibodi kita untuk mengatasi COVID. Karena obat-obat dan sebagainya yang diberikan, termasuk herbal itu, kebanyakan, terutama yang berbasis probiotik dan sebagainya, itu bersifat imun modulator namanya. Jadi bersifat menstimulasi agar sistem imun hadir gitu. Tantangannya adalah sistem imun hadir ini terhambat oleh stres, resah, cemas, dan sebagainya. Dengan kata lain, ketika kita menggeser sistem imun, stres, dan sebagainya, kita bisa memperlancar sistem imun hadir di dalam hidup seseorang, di dalam tubuh seseorang. Disitulah kemudian sistem imun bisa menyelesaikan tantangannya. Sama sebenarnya kayak COVID itu kan paling orang dikasih vitamin kan, A, B, C, D, dan zinc segala, ya, semuanya untuk memancing sistem imun sebenarnya. Berbeda juga kalau kita minum, kalau teman-teman kan ada herbal yang berbasis jahe. Kalau jahe memang sifatnya bunuh virus, cuma kembali kemampuan jahe sendiri sebenarnya tidak maksimal. Yang paling maksimal banyak kajian terutama virus COVID ini adalah sistem imun. Nah, dengan dasar itulah kita memperbaiki mental orang lain, termasuk juga kalau kita memperbaiki mental sendiri, agar sistem imunnya bekerja maksimal, agar sistem imunnya bekerja sesuai dengan mendukung terhadap hadirnya sistem imun. Itu yang dimaksud dengan itu. Jadi tugas kita di dalam teknik langkah metafor ini adalah memastikan bahwa jalannya sistem imun tidak terhambat. Nah, manusia sebenarnya ini bukan untuk COVID aja ya. Ini bisa untuk penyakit apapun. Penyakit apa yang sudah lama tidak sembuh dan sebagainya kan sering juga. Saya pernah ketemu orang yang punya penyakit
Apa batuk nggak sembuh-sembuh, saya juga bingung. Ini batuknya apa? Jadi batuk itu hampir setiap sebulan itu 2 kali kan batuk-batuk, jadi seperti nggak sembuh-sembuh. Ternyata ketika telusuri di dalam dirinya pun sudah yakin bahwa itu sebuah ketetapan. Jadi tidak ada ruang lagi di dalam pikirannya bahwa itu akan sembuh. Akibatnya apa? Dia tidak membangun pertahanan tubuh di bagian batuk itu. Ya akibatnya terus menerus terjadi. Nah, itu tantangan juga. Jadi tugas kita akan melapangkan area internal kita. Oke, kita akan mulai ya. Mudah-mudahan ini nanti bisa direkam dan dibagiin. Hanya satu slide sebenarnya, biar kita memudah. Oke, sebentar. Hanya satu slide. Oke, tadi udah. Jadi pertama kita akan ketemu klien. Kita kalau ini bertemu klien di entah di apa, di video call atau apapun gitu ya. Langkah pertama adalah bangun inner dialog. Nah, teknik inner dialog ini kita ambil dari teknik di NLP namanya part regression atau six step reprogramming. Jadi saya jelaskan dulu. Teknik dalam inner dialog tuh memahami manusia itu punya part, namanya part itu bagian. Ada dalam diri kita tuh bagian yang males, bagian yang rajin, bagian yang kreatif, bagian yang nggak jelas gitu, kreatif apa enggak. Ada bagian-bagian dalam posisi ini. Termasuk bagian yang bertanggung jawab terhadap sakit kita, karena bisa saja dia memperlemah area tubuh atau tentu untuk membiarkan diri kita sakit. Ada juga bagian yang ingin dari diri kita yang ingin sembuh gitu. Kan dalam hidup kita sering saja kejadian kita ingin ngerjain sesuatu tapi ngantuk. Yang ngantuk itu disebut dengan part, bagian ingin mengerjakan sesuatu disebut dengan, terjadilah konflik antar part namanya, antar bagian gitu. Dan di dalam teknik inner dialog kita damain dulu tuh bagian itu. Bagian yang membuat diri kita sakit dan bagian yang membuat diri kita ingin sehat. Kita selaraskan dulu, kita damaikan mereka dulu, lalu kita melangkah ke langkah yang lain. Nah, teknik ini nanti disebut dengan six step reprogramming, cuma di dalam teknik 5 step metafor ini sudah di sudah diedit lah untuk disesuaikan dengan apa yang mau kita kerjakan. Oke, langkah pertama kalau kita dengan klien, bangun kesadaran. Jadi langkah pertama duduk tenang. Oke, Bapak Ibu silahkan. Terima kasih, duduk tenang. Ini setelah rapor dan sebagainya ya. Jadi kita sudah masuk ke teknik metafornya ya. Silahkan duduk tenang, santai, tarik nafas, keluarin. Ingat, tarik nafas, keluarin itu gunakan nafas dulu. Biasanya saya lakukan ada 10 kali. Tarik nafas, keluarin. Untuk menurunkan gelombang otak dari beta ke alfa ke theta. Jadi ke alfa dan theta. Tarik nafas, saya usahakan pelan ya. Tarik nafas, keluarin. Tarik nafas lewat hidung, keluar lewat mulut. Begitu selesai 10 kali, sudah pejamkan mata, rasakan kehadiran diri. Nah, biasanya namanya visual, auditory, kinestetik. Visual artinya melihat, auditory mendengar, kinestetik adalah merasakan. Nah, kita biasanya mulai dengan kinestetik. Rasakan kaki yang menempel di lantai, rasakan punggung, rasakan kepala kita. Itu masuk ke kinestetik. Kemudian kita pakai auditory. Dengarkan suara-suara sekitar. Kalaupun nggak ada suara, dengarkan hening. Kalaupun berisik, suara-suara berisik itu akan membuat diri kita jauh lebih santai
jauh lebih rileks. Jadi pakai tuh suara itu bukan untuk melawan, tapi gunakan untuk rileks. Kemudian masuk ke visual, dan dalam pejamkan mata apapun yang muncul, biarkan hadir muncul di dalam pikiran kita. Jadi si akan dapat tuh. Kemudian kita mulai rasakan kehadiran, rasakan kaki yang menempel, rasa rileks bergerak dari telapak kaki melewati betis, melewati paha, melewati tulang belakang, melancarkan peredaran darah di sekitar dada, melancarkan peredaran darah di sekitar mulut, melancarkan peredaran darah di sekitar kepala, membuat kepala rileks dan nyaman. Dan sekarang rasa rileks bergerak di setiap sel, di setiap bagian dari tubuh pada tubuh. Oke, jadi bangun kesadaran, karena banyak orang tidak sadar loh bahwa dia punya kelingking di jari kaki kaki. Dengan mengadakan ini kita membuat dia rileks, menyadari kehadiran. Begitu selesai, intinya di dalam lakukan 1A ini adalah tugas kita boleh lakukan sampai 10 menit, rasakan kaki, rasakan kelingking, rasakan apa-apa itu. Kita lakuin aja sampai 50 menit. Setelah dapat, baru kemudian kita bangun komunikasi. B, kita masuk B. Tadi 1A, sekarang kita ke 1B. 1B, sekarang saya ingin berbicara dengan bagian yang bertanggung jawab terhadap sakit saya. Bila ada, berikan sinyal. Nah, duduk tenang dan perhatikan setiap gerakan atau apapun sinyal terhadap yang terjadi pada tubuh kita. Cuma, nah ini juga sering saya katakan, hati-hati kalau pada orang COVID. Langsung aja minta tunjukkan kehadiran Anda melalui jari-jari tangan. Karena pernah satu kejadian saya lakukan ini, partnya ada satu part tadi, part yang bertanggung jawab, membuat nafas menarik, kemudian agak tertahan sedikit. Jadi seperti sesak nafas. Saya juga nggak tahu foto-foto gitu. Jadi cara menghadirkan partnya begitu. Nah, kalau itu ngeri kan di COVID, maka langsung aja. Saya ingin bicara dengan bagian paling bertanggung jawab terhadap sakit saya, tunjukkan kehadiran melalui jari-jari tangan saya. Jadi biar itu bisa ada jari-jari yang bergerak. Bila sudah, ucapkan terima kasih. Kemudian saya juga ingin berbicara dengan bagian yang merasa terganggu dengan sakit saya. Tidak ada, tolong tunjukkan. Kembali kalau kita mau jadi, tolong tunjukkan lewat jari terus. Oke, itu namanya bangun komunikasi. Biasanya ada yang gerak-gerak sini di antara jari kita atau apapun. Oke, itu langkah kedua. Langkah ketiga, itu A, B, C itu harusnya C itu. Beri nama. Mudah tuh nama. Misalnya, saya ingin kembali berbicara dengan bagian yang bertanggung jawab terhadap sakit saya. Bila ada, tolong tunjukkan kehadiran. Oke. Sekarang saya ingin berikan nama. Saya panggil kamu nama dengan X atau C. Bila setuju, berikan sinyal. Bila dia nggak kasih sinyal, maka oke, saya akan ganti nama dengan apa. Bila setuju, berikan sinyal. Biasanya setuju, nggak terlalu masalah. Kemudian tadi bagian terganggu dengan sakit berikan nama juga. Misalnya 1X, 1Y. Clear ya? Gitu. Jadi langkah pertama kesadaran, langkah B bangun komunikasi itu salah satu. C adalah beri nama. Buat apa nama? Nama memudahkan kita nanti memanggil. Oke, masuk ke langkah D atau langkah keempat. Oke, nah sekarang kasih tahu. Kita mulai dialognya. Bapak Ibu pahami bahwa tubuh kita kadang-kadang membiarkan kita sakit atau memberikan sakit gitu. Karena ada maksud positif di dalam. Misalnya kita terlalu capek bekerja, tidak pernah istirahat, kita dibuat sakit. Itu maksud positif. Misalnya kita tidak suka, nggak disiplin,
apapun, maka kemudian diberikan sakit untuk berpikir macam-macam maksud positifnya. Maka kita harus tanyakan gitu ya ke bagian yang tadi. Misal kita sebut nama X ya yang sakit, kita akan tanya, oke X, saya tahu sakit ini memberikan ada maksud positif di balik sakit ini. Bisa tolong informasikan melalui secara visual, auditory, or kinestetik, apapun itu, berikan informasi apa maksud positif dari kejadian ini. Tarik nafas, duduk, diam, dan dengarkan. Apapun yang muncul pertama, jadikan itu maksud. Kemudian minta konfirmasi. Misalnya, yang positifnya apa tadi? Misalnya, kerja terlalu lelah. Kita konfirmasi ke bagian X. Saya mendapatkan sinyal mas positif dari kejadian ini adalah supaya saya beristirahat, tidak bekerja terlalu keras. Apakah itu benar maksudnya? Kalau benar, berikan sinyal pada saya. Tanyakan ke X ya. Sampai kita dapat itu. Oke? Oke. Itu dapat X ya. Kemudian kita tanyakan ke Y. Apa yang terjadi? Apa yang merugikan diri kamu terhadap sakit ini? Dia akan Y bicara. Duduk diam dan dengarkan. Oke. Maksudnya kenapa? Maksudnya diucapkan agar si bagian part X itu mendengar. Oke, sampai D clear ya. Kemudian masuk ke E itu, negosiasi. Bilang ke diri kita. Kita hadir di muka bumi ini karena Allah dan Allah menginginkan kita untuk bekerja maksimal menjadi khalifah di muka bumi ini. Oke. Bagian X saya ingin bicara. Ketika sakit ini terjadi, di manakah Allah berada? Duduk diam dan dengarkan. Begitu ada jawaban, jawaban bisa berupa suara atau perasaan. Suara internal. Oke. Karena Allah hadir. Menurut kamu, Allah ingin saya sembuh atau ingin saya tetap sakit? Bagus sekali. Biasanya kalau ingin kita sehat. Gitu. Kemudian tanya lagi artinya, Allah ingin tetap sehat, tapi saya ingin tetap memperhatikan tadi tuh mas positif kesehatan saya atau ke supaya tidak kerja terlalu keras. Bukan begitu. Kamu setuju? X pernyataan itu? Tunggu sampai X setuju. Tidak setuju, berikan sinyal. Nah, begitu setuju baru lakukan negosiasi. Sekarang X juga Y panggil, gitu. Saya ingin kalian bernegosiasi cari cara terbaik agar saya tetap bisa sehat, tapi tetap bisa memegang tadi contoh menjalankan tujuan yang diinginkan oleh rasa sakit ini. Negosiasi bila sudah, X boleh tunjukkan sinyalnya, Y boleh tunjukkan sinyal. Oke, tunggu sesaat, tunggu sinyal dari X, tunggu sinyal dari Y. Karena biasanya mereka bergantian memberikan sinyal. Oke, kalau ada sinyal, sudah, tanyakan lagi. Masuk ke bagian E itu, konfirmasi. Y dan X, kalian sudah bernegosiasi. Tanya dulu ke X. X, apakah kalian sudah mendapatkan kata sepakat tentang apa yang harus dilakukan? Bila sudah, berikan sinyal. Bila tidak usah berikan sinyal. Kemudian tanyakan ke Y. Kalau keduanya tidak berikan sinyal, maka kita duduk baik-baik selaku orang yang diberikan amanah Allah untuk mengurus dan menjaga tubuh ini untuk kita bisa bekerja maksimal. Kita belum mencari negosiasi yang pas agar mendapatkan tindakan ini. Kita akan lapor lagi negosiasi lagi, silakan lapor lagi negosiasi. Bila sudah berikan sinyal 1, 2, biasanya 2 atau 3 kali. Kalau 2 nggak ada, hampir 3 kali ya. Begitu ketemu hasil negosiasi, kemudian konfirmasi lagi, apakah sudah sepakat, apakah ia tidak sepakat.
Selesai, kita kemudian kita cek ke bagian part lagi, part yang lain. Kemudian kita tanya ke bagian lain. Oke, tadi telah terjadi negosiasi antara Y dan X. Saya tidak tahu apakah hasil negosiasi ini memberikan keuntungan bagi semuanya atau tidak menghambat kerja semuanya. Saya ingin tubuh saya memberikan tahu bila ada keberatan dengan hasil negosiasi. Tarik nafas, keluarin, kemudian tubuh selesai. Bila tidak ada, berarti kegiatan selesai. Bila ada, kemudian minta lagi renegosiasi, kembali ke langkah 5. Langkah negosiasi berarti. Sampai kegiatan ini selesai. Ini lakukan teknik inner dialog. Gitu. Baru kita melangkah ke teknik berikutnya. Ada pertanyaan nggak di bagian ini? Di bagian teknik lakukan dialog internal antara bagian dengan bagian atau part dengan part. Silahkan kalau ada pertanyaan. Jadi langkahnya adalah membangun dialog internal dari A, B, C, D, E, F, G, G. Ini salah angkanya. A, B, C, D, E, F, G agar terjadi kedamaian atau negosiasi. Nah, pertanyaan menarik adalah apakah kita tahu hasil negosiasi? Kalau bisa ditanyakan, saya bisa saja kita nggak tahu. Tapi nanti kita makanya perlu cek di bagian terakhir. Adakah yang keberatan? Karena ada kejadian ketika lakon ini mereka memberikan sinyal ketika pelanggaran, ada pelanggaran misalnya orang-orang itu tidak mengikuti komitmen yang ada, dibuat ngantuk oleh bagian inner dialognya, hasil negosiasi. Nah, ketika ngantuk ini orang kok ngantuk gampang ngantuk, terjadi sesuatu di dalam dialog internal. Akibatnya apa? Mengganggu kehidupan kita. Maka kita kemudian kalau itu terjadi harus lakukan inner dialog lagi supaya hasil negosiasinya tidak mengganggu kehidupan kita. Saya dulu waktu mau langsing itu baru tahu saya ternyata itu hasil negosiasi. Ketika saya makan rada banyak, naik tuh asam lambung GERD itu kena ke atas saya baru ini ada apa gitu. Tiap makan lebih banyak dikit begitu gitu. Saya ada apa gitu, ternyata hasil dialog internal gitu. Jadi kalau saya rada banyak makan, ini saya naik dan naik itu kadang-kadang jadi hanya mau muntah, oh saya salah terus kemudian kita lakukan renegosiasi. Oke, ada pertanyaan nggak? Langkah 1, step metafor dari 5 step metafor. Jadi kita bimbing klien kita ya, bimbing klien untuk merasakan sampai ke level terakhir tuh. Di level ekologi ya, level G ya, di level ekologi. Ya, ngerti semua ya langkahnya ya. Jadi langkah 1 ada A, B, C, D, E, F, G itu ada A, B, C, D, E, F, G. Ada 8 step itu langkahnya. Oke, kalau ada saya lanjut ya gitu. Jadi saya anggap selesai. Langkah kedua, itu selesai, kita akan bangun tubuh kita. Langkah kedua melakukan namanya anchor. Anchor udah tahu ya, ada sudah tahu langkahnya. Anchor gunakan jari manis atau apapun itu gitu untuk memberikan jangkar emosi kebahagiaan, apapun bahagia kita di masa lalu. Jadi anchor ini sebenarnya buat alat kita. Clear ya gitu. Jadi kita buat anchor di sana. Langkah 3, kembali kita masuk ke movie teknik. Jadi, setelah anchor, luar biasa. Sekarang saya ingin Bapak Ibu masuk ke sebuah bioskop favorit. Atau masuk ke ruang TV. Ruang di mana kita bisa memutar TV kita. Memutar TV kita. Dan menarik, Anda punya remote ajaib di kita. Remote ini akan bisa digunakan untuk apa? Oke, sebentar lagi film akan mulai. 1, 2, 3, dan film akan mulai. Film itu berputar tentang masa lalu kita. Di mana di masa lalu kita pernah berada dalam kondisi begitu kuat, begitu sehatnya, dan perhatikan saja siapa yang di layar, bagaimana dia berpikir, bagaimana dia mendengar, bagaimana dia menafsirkan sesuatu dengan mental sehat.
bagaimana dia berbicara kepada dirinya. Apa saja yang dia pikirkan. Perhatikan saja wajahnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Perhatikan sistem imun yang bergerak di dalam dirinya. Perhatikan aja itu semua. Dan bagaimana dirinya bergerak. Begitu kuat, begitu yakin, begitu penuh keyakinan dan badannya begitu sehat. Perhatikan saja. Tunggu sesaat, biarkan dirinya berputar. Saya tidak tahu kejadian itu kapan bilang, tapi itulah dimana kita sangat sehat, sangat luar biasa. Dan itulah diri kita aslinya kita. Baik, sekali. Setelah selesai, pandangi wajahnya, pandangi tubuhnya, pandangi kita bisa menembus bagian di dalam dirinya, organ-organnya bekerja maksimal, pandangi sistem imunitas yang bergerak dari dirinya. Sebentar lagi kita akan pause itu, gambar itu, kemudian kita akan gunakan tombol yang berwarna. Di situ ada warna favorit kita. Ketika tombol dalam itu kita pencet, maka seketika itu layarnya akan hancur dan film orang yang berputar bermain di dalam dirinya akan masuk ke dalam diri kita. Siap-siap? 1, 2, dan 3. Perhatikan layarnya runtuh dan grup orang itu perlahan masuk ke dalam diri kita. Masuk dari kaki, naik lewat betis, lewat paha, lewat tulang belakang, lewat kepala, dan turun lewat ubun-ubun kita. Bagus sekali. Dan mulai hari ini dan hari-hari selanjutnya kita berpikir, merasakan, bergerak, organ-organ kita sesuai dengan apa yang dirasakan, apa yang dilakukan, apa yang terjadi di dalam tubuh kita. Tarik nafas, rasakan tubuh kita terjadi perubahan. Bagus. Rasakan kembali kaki kita dengan lebih bebas. Aliran darah bergerak lancar. Rasakan kembali pinggang kita yang sehat. Rasakan dada kita yang plong bernafas. Semua sistem imun kembali bergerak. Melewati setiap cairan, melewati setiap sel di dalam tubuh kita. Rasakan sistem imun kembali bergerak melewati betis, kaki kita melewati betis, melewati paha, melewati tubuh kita, melewati area-area yang sakit saat ini. Rasakan saja sistem imun ini punya warna, kembali punya warna. Warna itu membuat kita menjadi lebih clear, ya. Warna favorit kita. Dan biarkan sistem imun ini mengaliri setiap area sakit kita. Rasakan saja. Bagus sekali. Bagus sekali. Dan rasakan sekarang sistem imun bergerak di hampir setiap area sel diri kita. Bagus sekali. Kemudian kita masuk ke nomor 4. Oke, sekarang dalam kondisi ini saya akan gunakan anchor. Gunakan anchor yang tadi di tempat yang sama dengan kebahagiaan. Dengan kata lain, saat ini rasa bahagia dan rasa sistem imun yang bergerak, rasa sehat berada di dalam diri kita. Katakan kepada diri, mulai hari ini dan hari-hari selanjutnya, kapanpun, dimanapun, saya gunakan tombol ini, maka rasa kebahagiaan, rasa sehat seperti sekarang akan kembali saya rasakan. Sistem ini akan membuat diri mengambil kembali kesehatan masa lalu, merasakan kembali kebahagiaan yang saya dapat. Tubuh dan pikiran mengerti. Nah, ini ulangi 3 kali. Tubuh dan pikiran mengerti. Tubuh dan pikiran mengerti. Tubuh dan pikiran mengerti bahwa mulai hari ini dan hari-hari selanjutnya, tombol ini terhubung dengan perasaan sehat, bahagia, dan apapun yang membuat diri saya berjaya menghadapi seperti ini. Ini tarik nafas, gunakan anchor. Diam saat, kemudian buka mata. Oke. Langkah berikutnya terakhir, ucapan alhamdulillah, ini sambil pegang dada.
Ya Allah, Alhamdulillah, saya bisa merasakan kembali rasa sehat. Saya bisa, Alhamdulillah, saya bisa merasakan kembali rasa bahagia. Dan ya Allah, mulai hari ini, apapun yang terjadi di dalam diri saya, terhadap sakit saya, terhadap apapun yang saya rasakan, sebutin aja semua. Saya merasa A, B, C, D, E. Saya terima diri saya seutuhnya dan mohon ridhomu untuk melepaskan dari semua rasa ini. Tarik nafas, keluarin. Sekali lagi ya Allah, nah, lakukan ini sampai 5 sampai 7 kali. Setelah itu tutup sesi. Oke, itu 5 langkah. Pertama, inner dialog, self anchor, movie teknik, healing anchor. Tadi healing anchor berarti kita menggunakan anchor untuk kebahagiaan dan kesembuhan. Baru ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah tadi 2 atau 3 kali. Alhamdulillah bisa merasakan kembali perasaan sehat. Alhamdulillah bisa merasakan kebahagiaan. Alhamdulillah diri kita telah hadir dan hari ini masih bisa hidup dan sebagainya. Baru terakhir gunakan dengan perasaan tadi, apa, saya terima diri saya sudah dan mau melepaskan. That's it. Itu 5 step metafor. Mengapa ini bisa berhasil? Pertanyaannya adalah kembali sistem imun bekerja ketika tubuh membutuhkan, tapi stres menghalangi sistem imun bekerja. Dengan menggunakan 5 langkah metafor, kita bukan saja mendukung sistem imun hadir lebih cepat, tapi juga menstimulasi sistem imun dengan pola pikir, dengan 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 apa? Dengan membangkitkan semua hormon kebahagiaan. Dengan cara itulah kemudian sistem imun bisa hadir lebih cepat. Itu sains di balik teknik ini. Oke, pertanyaan tentang teknik ini. Jadi ada 5 langkah ya. Pertama tadi ingat inner dialog, self anchor, kemudian kita gunakan movie teknik untuk hadirkan mencuri, mengambil kembali kesehatan masa lalu. Itu nomor 4 mengunci dengan anchor. Nomor 5 baru kita ucapkan alhamdulillah, ajak dia alhamdulillah. Jadi bimbing klien melakukan ini agar dia kembali merasakan stimulasi inner game-nya. Kembali ya Bapak Ibu, hidup itu tentang inner game, permainan di dalam internal kita. Rasul bilang kalau manusia itu kalau kalbunya benar, benar seluruhnya, kalau jelek, jelek seluruhnya. Kalbu itu means inner game. Jadi permainan di dalam kita. Ketika kita bisa menangkan permainan di dalam, maka insya Allah kita bisa menangkan permainan di luar tubuh dan pikiran satu sistem. Alhamdulillah kalau sudah paham. Yang lain ada yang belum paham tentang teknik ini? Yang agak lama biasa di inner dialog. Tapi kalau ini sudah selesai sebenarnya luar biasa. Gitu. Karena salah satu pakar NLP namanya Robin, walaupun cukup lama karena simptom ibunya cukup lumayan, tapi dia bahkan bisa menyembuhkan kanker ibunya walaupun waktunya cukup lama, sekitar 8 tahun. Kenapa cukup lama? Tiap hari saat ibunya kena gitu, ibunya dan sebagainya digunakan teknik inner dialog, dan konsisten. Alhamdulillah kanker ibunya sembuh dengan memperkuat tubuhnya. Cuma karena simptom kanker ibunya cukup ini ya, cukup akut ya, jadi berubah-ubah akibatnya itu yang terjadi sih. Tapi ada juga yang lebih cepat sebenarnya. Membuat perubahan inner dialog. Oke, ada lagi pertanyaan tentang ini, tentang teknik 5 langkah ini ya. Jadi kawan-kawan kalau yang mau buat kelas boleh gitu, langsung saja gunakan teknik ini ke orang-orang. Jadi biasanya kalau 5-10 orang suruh duduk tenang, lakukan diktein apa yang saya tadi lakuin gitu sampai selesai. Itu bisa membuat terjadi perubahan. Kemudian ajarin dia bisa melakukan sendiri. Ini bisa lakukan sendiri sebenarnya. Jadi kalau kita lagi terutama mereka yang COVID ya, daripada dia sibuk mikirin apa saja gitu, toh dia di tempat tidur juga gitu. Jadi ada orang yang kena COVID sibuk mikirin A, B, J, saya bilang tenang gitu. Apapun yang terjadi depan, you cannot apa interfere atau nggak bisa melakukan apapun. So ya apa
Inner dialog dengan self talk sama Pak gitu. Dalam terapi jadi perbaikan jadi namanya berpikir itu adalah melakukan inner dialog. Cuma teknik yang gunakan di inner dialog dengan cara namanya part terapi atau terapi part terapi bagian demi bagian. Tadi seperti saya bilang ada bagian malas, sedih dan sebagainya. Tadi kita melakukan dialog dengan dua part. Part yang bertanggung jawab terhadap sakit, part yang bertanggung jawab terhadap part yang terganggu dengan rasa sakit. Jadi ada dua part, dua bagian. Itu. Dalam terapi jelas sangat dipakai ini Pak, gitu. Karena kembali pikiran yang sehat akan menghasilkan tubuh yang sehat. Mengapa? Karena pikiran sehat akan menghadirkan hormon yang sehat, dan hormon yang sehat akan membuat tubuh kembali sehat. Dalam konteks kita, pikiran yang sehat, inner dialog yang sehat akan membuat sistem imun kita hadir tanpa hambatan. Itu ya gitu. Jadi kembali mengapa hadir tanpa hambatan? Bayangkan sebenarnya ketika kita COVID terus kita mendengar ada orang sakit A, sakit B itu meninggal loh. Si bapaknya meninggal loh kena COVID dan sebagainya. Kan itu membuat kita jadi down gitu. Dan itu kembali permanen inner game di dalam diri kita nggak sehat. Kalau itu nggak sehat, maka hormonnya nggak sehat dan imunitas hadir terhambat. So, jadikan diri kita sehat. Nah, kemarin ada yang tanya, bisa nggak itu ditutup dengan ngaji? Kalau ngaji Quran, selama ngaji Quran membuat kita menjadi kuat dan berdaya dalam inner, itu cukup, nggak perlu pakai teknik ini. Yang most of the time, ada orang sudah dihadirkan tilawah, morotal dan sebagainya, tetap aja nggak membuat perubahan bagi dirinya. So you need to go ke lakukan teknik 5 langkah. Karena kalau murotal, kemudian orang memahami apa yang dibacakan, membuat dirinya tenang, membuat dirinya yakin akan apa yang terjadi, go, itu cukup, nggak perlu lakukan teknik ini. Tapi bila itu tidak cukup, kita perlu lakukan teknik lebih lanjut. Karena belum tentu loh orang ini bisa tersembuhkan dengan teknik dengan murotal dan sebagainya gitu. Belum tentu ya, karena ada orang nggak ngerti apa yang dibacakan gitu. Sehingga tidak memberikan dampak pada internalnya, tidak memberikan dampak pada apa yang terjadi di dalam dirinya. Kalau itu terjadi malah jadi berisik Qurannya gitu. Makanya kan kita paham Quran itu kan kata Rasul itu duduk diam dan dengarkan. Kalau Quran itu malah membuat kita menjadi, ada Quran dibunyikan tapi kemudian kita malah nggak konsen terhadap Quran, maka itu menjadi percuma. Oke, 5 langkah. Ada pertanyaan? So everybody bisa melakukannya ya, gitu. Bisa melakukan. Oke, ekologi. Bentar, saya jawab ekologi. Ekologi itu sesi terakhir. Jadi bisa saja nanti kita tanyakan ke dalam tubuh diri kita. Telah terjadi negosiasi antara X dengan Y, gitu, berhubungan dengan kondisi penyakit imunitas ini. Bila ada yang keberatan, berikan sinyalnya. Cukup diam. Bila ada keberatan, maka kembali ke negosiasi awal, kasih tahu X dan Y, suruh negosiasi lagi. Bila nggak ada respon dari tubuh, itu artinya selesai. Gitu. Nggak ada lagi yang keberatan. Gitu. Itu di ekologi. Sinyalnya itu. apa, Pak? Sinyal macam-macam, bisa kaki kita bergerak, bisa tato macam-macam bentuknya. Gitu. Ya, jadi kita tanya ke bagian tubuh lainnya. Gitu. Sinyalnya berbeda dengan 2 sinyal part tadi ya. Bisa ada sinyal baru yang berbeda. Nah, bila ada sinyal, maka kita minta rekognosisi. Bila tidak ada sinyal, artinya everything, semua sudah ekologis, sudah tidak ada yang konflik di antara lain. Gitu, Mas Andriawan ya, gitu. Jadi hanya bicara gitu. Jadi ekologi hanya bertanya telah terjadi negosiasi antara X dengan Y dan bagian dari tubuh saya, silahkan memberikan sinyal bila ada yang keberatan terhadap hasil tersebut. Itu aja pertanyaan. Oke, ya Mbak Rum, apa? Ini kalau mau
kasih terapi dengan teknik metafor ini one on one atau bisa juga grup gitu? Bisa grup duduk tenang, kita yang bacakan. Kita yang bimbing mereka. Tugas mereka cuma duduk tenang dan merasakan sinyal gitu. Jadi di dalam misalnya ada 10 orang sini, kita tanya, oke, Bapak Ibu silahkan duduk tenang, tarik nafas, keluarin, tarik nafas 10 kali, kemudian rasakan kembali jadi kesadaran tadi ya, gitu. Rasakan diri kita di sini, kemudian masuk tadi ke bagian-bagian tadi sampai selesai. Gitu. Nah, tantangannya ada orang nggak sensitif, makanya kita harus gunakan teknik kesadaran tadi. Kenapa kesadaran itu? Karena ada orang yang duduk tapi belum fokus, nggak bisa dengerin tubuhnya, nggak bisa merasakan apa yang terjadi di tubuhnya. Maka langkah ke satu adalah langkah kesadaran untuk diam, kesadaran untuk merasakan tubuh kita. Itu penting di langkah satu di teknik metafor itu, karena langkah satu itu justru kunci untuk bisa masuk. Jadi jangan dilewat ya itu langkah. Karena langkah itu adalah langkah kesadaran itu adalah langkah untuk memudahkan ke B, C, D, E dan sebagainya gitu. Itu salah A, B, C, D, E ya gitu. Jadi karena kesadaran dengan dia tarik nafas, kesadaran merasakan kaki, merasakan tubuh, merasakan itu secara tidak langsung dia membangun sense, membangun komunikasi ke dalam bawah sadarnya. Gitu. Baru setelah itu dia bisa merasakan bagian part itu bergerak dan sebagainya. Kalau itu nggak dilakukan, langkah nggak dilakukan, agak susah, terutama kalau kecuali orang datang sudah fokus, sudah ngikutin, dia bisa merasa. Ada orang masih fokus ke yang lain, susah. Makanya kita duduk, tarik nafas dulu 10 kali untuk menurunkan gelombang otak, membuat dia fokus ke dalam sesi ini. Kembali kasih tahu ke ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau mau ikut sesi ini minimal 1 jam atau 1,5 jam. Jangan ada telepon, jangan ada itu, matikan handphone, matikan. Bisa via online nggak Pak? Bisa online, bisa online, tapi dia harus kerjasama. Online bisa online. Harus matikan semua hal yang mau konsentrasi dia. Gangguan lah ya. Iya. Gitu. Oke. Handphone sekarang pakai WA kayaknya bisa banyak tuh. Ini makanya tadi saya bilang bisa juga dengan delay kayaknya kalau WA. Delay ya, gitu. Yang bagus sih sebenarnya ya udah video call atau apapun, bisa pakai video call kali ya. Zoom ataupun Google Meet paling. Google Meet ya. Ya udah itu yang gratisan ya. Itu bisa lakukan itu. Google Meet juga bisa. Nah, jadi maksudnya kita perlu kalibrasi juga nggak sih ke si kliennya? Nah, maksud saya memang karena ini keterbatasan, biarpun lewat Zoom juga tetap susah kalibrasi karena segitu banyak. Yang bagus kalibrasi. Tapi kalau nggak bisa ya anggap dia ngikut. Maka kita harus koordinasi. Bisa diikuti Bu, Pak. Nah, gitu. Gitu. Cuma ini nggak bisa dilakukan ketika sering konfirmasi ya. Ya, sering-sering bisa ya. Gitu. Karena kalau nggak kita nggak bisa lihat. Karena kalau asli saya pernah bimbing 8 orang. Nah, itu semuanya di dalam penglihatan saya kan. 8 orang dia duduk, kita lakukan ini. Tapi kalau pakai Zoom kan nggak bisa ngelihat semua. Tantangannya macam. Clear ya? Terima kasih. Oke. Yang lain bisa lakukan ini gitu. Yang hari ini ada sakit bisa nanti malam lakukan untuk diri sendiri. Cek apa yang terjadi. Kalau ada yang nggak ngerti bisa tanyakan di grup. Jadi yang hari ini punya sakit, punya apa bisa lakukan. Nah teknik ini sebenarnya bisa juga untuk teknik inner dialog sendiri, bisa juga untuk konflik antar part. Konflik antar part itu misalnya kita ingin baca buku, di satu sisi ada rasa malas. Gitu. Itu konflik antar part. Dan inner dialog bisa lakukan. Cukup sampai inner dialognya aja kalau konflik. Itu kalau ini tadi menghadirkan kesehatan kita gunakan langkahnya. Tapi kalau untuk konflik antar part, konflik antar bagian dari dalam diri kita bisa lakukan tadi inner dialognya aja, bagian inner dialog. Karena ada kalanya kita juga konflik kan, mau baca buku tapi malas gitu.
Jadi ada part yang malas, ada part yang rajin ya. Kita koordinasi di antara mereka. Itu kuncinya. Oke. Pertanyaan? Tunggu 5 menit ya. Kalau pertanyaan boleh. Six step reframing hampir sama miripnya dengan ini. Kemudian kalau Bapak Ibu pernah dengar ego state. Oh, saya pikir emang ini 6 step. Ini 6 step. Cuma 6 step tuh lebih apa ya? Lebih kita nggak kendalikan. Kita lebih tapi mirip juga dengan 6 step. Ini 6 step. Cuma orang nyebutnya part integration. Tapi macam-macam sebenarnya namanya step. Menurut saya sebenarnya sama kali. Cuma beda-beda namanya aja. Karena ada yang nyebut ini part integration. Ini ego state, ini ya oke lah. Intinya sebenarnya tekniknya begitu. Intinya tekniknya adalah menemukan bagian yang konflik, bagian konflik itu kemudian kita ajak untuk maaf, kalau teknik 6 step ada 3 Mbak. Bagian X, ada 3 ya diri kitanya. ada 1 bagian kreatif. Jadi ada C. Ada bagian kreatif, bagian kreatif itu yang mendamaikan X dan Y. Nah itu kalau 6 step gitu. Kalau ini kita langsung nggak pakai bagian kreatifnya gitu. Kalau di 6 step kita ada bagian kreatif yang mengajak, kasarnya dia tuh orang ketiga yang ngajak X dan Y. Jadi dia ngatur X dan Y, dia mengatur negosiasi dan sebagainya. Ya, ini sebenarnya prinsipnya relatif hampir sama. Kalau di dalam part integration kita langsung nggak pakai orang ketiga. Kayak tadi ini kita A dan B kita langsung namain gitu. Kalau di 6 step kita nanti panggil bagian kreatif untuk mendamaikan yang konflik. Jadi itu sebenarnya hanya beda teknik sedikit, di dalam 6 step. Oke, clear ya? So Mas Andri, Mas Agus dan kawan-kawan, kalau mau buat kelas silahkan. Kalau nggak ngerti nanya ini grup. Saya suka diskusi di grup. Kalau nanya bukan apa-apa. Kadang-kadang saya tanya di grup supaya yang lain juga bisa ikut mendengarkan, ikut ngikutin. Jadi tugas kita hari ini adalah mau diajarkan secara online boleh. Kalau mengundang tetangga bangun sehat imun atau sistem imun juga kita di rumah sendiri boleh, menggunakan online juga boleh gitu. Nah kalau Bapak Ibu menggunakan video call, saya belum pernah nyoba, tapi kalau ada Mbak Dwi suka melakukan teknik terapi melakukan video call gitu, video call WA gitu, karena video call sekarang bisa 20 bisa kali ya, 50 bisa kali ya video call, itu lebih murah ya dibanding itu ya. Video call WA. Video call WA bisa banyak Mbak sekarang katanya. Bisa lebih dari 20 atau berapa saya lupa. Awalnya 8 kan. Kemudian bisa lebih dari itu sekarang. Tapi kembali ke tergantung jaringan. Efektif atau enggak sih gitu, Pak? Efektif kalau taruh kemudian kita cuma hanya bisa merasakan, nggak bisa konfirmasi, nggak bisa merasakan apa yang terjadi. Paling jadi kita tinggal panggil, oke yang minat ayo kita tulis. Mirip dengan grup ini kan. Cuma kalau delay kasih tahu stepnya di awal. Langkah 1 kita akan ini, langkah 2 kita akan ini, langkah 3 ini. Jadi mereka siap. Kalau terjadi sesuatu di dalam ini. Kalau di dalam teknik ini beda dengan teknik IM. Iya jaringan. Kalau teknik IM kemarin kita harus slow, harus go. Jangan terputus itu benar. Tapi kalau dari ini kalau terputus is okay ya. Teknik ini dilakukan. Ada juga teknik ini bisa dilakukan sambil direkam. Jadi Mbak Arum ataupun Mas Ani bisa merekam langkah 1 sampai langkah 5. Udah itu kita putarkan, kita yang monitoring. Itu bisa begitu. Cuma memang ribetnya kalau rekaman itu suka nggak ngepas. Gitu, nggak ngepas tuh artinya kita tuh ada terjadi sesuatu di ketika pertengahan. Rekamannya kan terus berlangkah kan gitu. Nah, itu tantangan. Makanya para hipnoterapi misalnya kalau kita beli audio hipnoterapi sering sekali nggak ngepas kan. Kenapa? Karena kita lagi
ngapain, belum sampai posisi tertentu, atau dia sudah masuk ke teknik yang berikutnya, itu juga nggak ngepas. Memang lebih bagus sih memang nggak direkam, tapi kalau terpaksa bisa lakukan itu. Baik, kalau udah pada mengerti, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa praktek gitu. Langkah pertama kalau praktek boleh praktek ke diri sendiri, baru boleh itu ke orang lain. Baik, semoga sore ini barokah ya, kita punya niat baik, kita belajar dan kita sebarkan ilmu pada orang, dan kita sama-sama mendapatkan manfaat dari kegiatan ini. Semoga Allah ridho pada apa yang kita lakukan. Kita tutup kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, wasyhadu illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Pak Coach. Arif. Ya, Terima kasih Bapak Ibu semua.